Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Zalsabilasi, NIM 70300123114 dari Keperawatan C, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan membuat video untuk tugas final fikih saya dengan judul analisis fikih dalam situasi medis darurat. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa dalam Islam, sholat merupakan suatu kewajiban yang sangat penting untuk umat muslim. Namun ada beberapa kondisi di mana seorang muslim dapat menunda sholatnya. Misalkan yang pertama dalam perjalanan jauh atau dalam kondisi darurat. Nah, dalam kondisi darurat sendiri, sebagai contoh, misalkan yang pertama seorang perawat mengharuskan ia untuk melakukan tindakan keperawatan kepada pasiennya yang dimana bersamaan dengan waktu sholat. Nah, dalam kondisi itu, perawat dapat menunda sholatnya, kemudian memprioritaskan keselamatan pasiennya dengan melakukan tindakan keperawatannya. Setelah selesai, baru ia dapat melakukan sholatnya yang tertunda tadi. Terus yang kedua itu ada contoh misal seorang individu mengalami kecelakaan dan mengalami cedera parah. Dalam kondisi ini, seorang individu tersebut aktivitas dan mobilitas fisiknya ini terganggu, sehingga ia dapat menunda sholatnya sampai ia merasa bahwa dirinya ini kembali normal atau pulih baik, paling tidak ia bisa sholat dengan cara duduk. Nah, dalam kondisi itu seorang individu tersebut dapat menunda sholatnya. Terus contoh ketiga itu seorang lansia yang memiliki asma kronis yang dimana ketika seorang lansia ini ingin sholat, asmanya kambuh. Nah, dalam kondisi tersebut lansia itu dapat menunda sholatnya, kemudian menangani asmanya terlebih dahulu dengan cara duduk atau mengkonsumsi obat pribadinya, dan juga dapat melakukan teknik relaksasi napas dalam. Nah, dari contoh yang saya sebutkan tadi dijelaskan juga dalam ayat Al-Quran atau hadis, yang dimana hadisnya ini hadis riwayat Muslim yang berbunyi, pasien dalam kondisi kritis seperti koma, syok, atau cedera parah sehingga tidak mampu melakukan sholat. Kemudian ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa penundaan sholat itu boleh juga ada dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 184, yang artinya pasien memiliki keterbatasan fisik yang tidak memungkinkan melakukan sholat seperti lumpuh atau cedera. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.